Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Selprianti Parapasan, kelas A, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang diampu oleh Bapak Dr. Setrianto Tardapa. Materi kali ini adalah kurikulum, komponen tujuan dan komponen isi dalam pengembangan kurikulum. Istilah kurikulum digunakan pertama kali di dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata Latin kurir dan curere, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari atau tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai finish. Komponen-komponen pembentuk kurikulum tersebut diantaranya adalah komponen tujuan, isi atau materi dalam kurikulum, komponen metode atau strategi, komponen evaluasi, dan komponen evaluasi. Komponen tujuan dalam pengembangan kurikulum. Komponen tujuan merupakan komponen pembentuk kurikulum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Dengan membuat tujuan yang pasti, itu akan membantu dalam proses pembuatan kurikulum yang sesuai dan juga membantu dalam pelaksanaan kurikulumnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebelum mengarah kepada pentingnya sebuah tujuan, Dick dan Carey mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran yang dikutip oleh Hamsa Uno menyatakan bahwa tujuan pembelajaran terdiri atas 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan harus menguraikan apa yang akan dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik. Yang kedua, menyebutkan tujuan memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir pada waktu anak didik berbuat. Yang ketiga, yaitu menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan anak didik yang dimaksud pada tujuan. Dari hal di atas, maka dapat kita ketahui tentang pentingnya sebuah tujuan pembelajaran itu. Sitjabat mengemukakan sedikitnya ada 5 hal penting sebuah tujuan. Yang pertama yaitu tujuan dapat membantu guru untuk mengetahui arah kegiatan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui sasaran apa yang hendak diraih. Yang kedua, tujuan yang jelas sangat membantu guru dalam merencanakan bahan pengajaran berkaitan dengan segi-segi kedalaman, keluasan, dan kerelevansiannya. Yang ketiga, yaitu tujuan akan memberikan gambaran bagi guru mengenai strategi dan metode yang tepat yang akan dipilihnya dalam rangka mengaktifkan kegiatan belajar. Yang keempat, tujuan membantu guru merencanakan jenis pengalaman belajar yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima, tujuan juga akan memberikan landasan bagi guru mengenai apa yang akan dinilai dari peserta didik serta bagaimana mengadakan evaluasi. Komponen isi dalam pengembangan kurikulum. Materi kurikulum adalah satu komponen dalam pengembangan kurikulum. Isi atau materi kurikulum harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Sumber-sumber materi kurikulum. Materi kurikulum harus bersumber pada 3 hal. Yang pertama, masyarakat sebagai sumber kurikulum. Dalam menyusun materi kurikulum, hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kedua, siswa
sebagai sumber kurikulum. Tugas dan fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi siswa. Ketiga, ilmu pengetahuan sebagai sumber kurikulum. Sekolah tempat mencari ilmu, maka untuk menyusun kurikulum harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Beberapa tahap dalam menyeleksi bahan kurikulum, yakni pertama, identifikasi kebutuhan. Kedua, mendapat bahan kurikulum. Ketiga, analisis bahan. Keempat, penilaian bahan kurikulum. Kelima, membuat keputusan mengadopsi bahan. Jenis-jenis materi kurikulum. Materi kurikulum yang harus dipelajari oleh siswa terdiri dari: pertama, fakta, yang adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Kedua, konsep, yang adalah abstraksi, kesamaan, atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Yang ketiga, prinsip, yang adalah hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empirik. Keempat, yaitu hukum, teori yang adalah komposisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah proposisi generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis. Yang kelima, keterampilan, yang adalah pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Sekian, semoga bermanfaat.